Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di mata pelajaran kimia yang menyenangkan. Hari ini kita akan membahas mengenai redoks dan elektrokimia untuk materi kelas 12 semester pertama. Tapi sebelum itu kita akan ulas kembali mengenai materi redoks terlebih dahulu yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10 semester 2. Pada dasarnya, kimia itu selalu berhubungan dengan yang namanya reaksi, baik mencampurkan reaksi, memisahkan reaksi, dan lain sebagainya. Nah, reaksi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan reaksi bukan redoks, dan ada yang disebut dengan reaksi redoks. Lalu apa sebenarnya reaksi redoks ini? Reaksi redoks itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, sehingga disingkat menjadi redoks. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membedakan mana yang menjadi reduksi dan mana yang menjadi oksidasi? Nah, kita bisa lihat dari bagaimana para ilmuwan mendefinisikan reduksi dan oksidasi itu sendiri. Ada 3 hal penting perkembangan mengenai teori reduksi oksidasi. Bisa dilihat dari sisi oksigen, kemudian dari sisi elektronnya, dan juga dari sisi biloksnya. Mulanya, para ilmuwan mendefinisikan reaksi reduksi dan oksidasi melalui oksigen, di mana reduksi itu merupakan reaksi yang melepaskan oksigen. Ya, kemudian oksidasi pasti itu kebalikannya, karena reduksi dan oksidasi itu saling berkesinambungan, tapi juga saling tolak menolak atau saling berbeda. Jika seandainya reduksi pelepasan oksigen, maka oksidasi itu pengikatan. Kita ingat saja namanya, oksidasi. Oh, ternyata pengikatan oksigen. Nah, kita lihat contohnya. Untuk reduksi, karena reaksinya pelepasan oksigen, di contoh reaksinya ini ada senyawa HgO, di mana O ini terikat sebagai satu senyawa. Ketika dia mengalami reaksi, ternyata Hg dan O-nya menjadi terpisah. Otomatis O yang dalam ikatan senyawa ini dia terlepas menjadi oksigen. Jadi Hg ditambah O2. Selanjutnya, jika seandainya pengikatan oksigen, ini berarti adanya pencampuran antara suatu senyawa atau unsur dengan oksigen. Di sini contohnya ada unsur karbon direaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Kita lihat dari sisi penambahan atau pelepasannya. Jika pelepasan, oksigennya nanti akan berada di sisi kanan panah. Karena dia dilepaskan, otomatis akan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan jika pengikatan, karena dia diikat, otomatis posisi oksigennya di dalam persamaan reaksi harus ada di sebelah kiri panah. Karena terjadi ketika sebelum direaksikan, di mana kita mereaksikan karbon dan oksigen menghasilkan CO2. Jadi di produk itu sudah tidak akan ada oksigen bebas. Oksigennya itu ada di keadaan sebelum dia bereaksi. Sedangkan ketika pelepasan, dia akan menjadi sebuah produk karena melepaskan oksigen. Selanjutnya, dari sisi elektron, reduksi itu penangkapan elektron prosesnya. Karena penangkapan elektron, maka si elektron itu akan berada di sisi kiri atau berada di reaktan karena dia yang direaksikan. Seperti halnya ada gas Cl2 atau gas klor, ini direaksikan dengan satu elektron, dia menghasilkan ion Cl-. Nah, min di sini dia menunjukkan sudah ada penambahan satu elektron. Kemudian untuk pelepasan elektron, karena dia melepas, otomatis elektronnya itu akan ada di sisi kanan. Karena dia menjadi produk, sudah dilepaskan. Yang asalnya logam natrium, dia akan menjadi ion Na+, dan melepaskan satu elektron. Plus di sini artinya dia melepaskan satu elektron, dan satu elektronnya sudah terpisah dari Na-nya. Makanya di produknya atau di sisi kanan reaksinya itu ada E-. Selanjutnya, yang paling terbaru
definisi dari reduksi oksidasi itu melalui perubahan Bilox. Bilox di sini itu bilangan oksidasi. Jadi disingkat ya, bilangan oksidasi itu Bilox. Nah, jika seandainya reduksi, dia terjadi penurunan Bilox. Sedangkan oksidasi akan terjadi kenaikan bilangan oksidasinya. Ini saling berkebalikan. Nanti kita akan belajar mengenai apa sih Bilox itu. Yang penting kita paham dulu definisinya. Ketika reduksi, dia melepas O2, menangkap elektron dan Biloxnya turun. Sedangkan oksidasi mengikat O2, melepas elektron dan Biloxnya naik. Di sini kita akan fokus ke penurunan dan kenaikan Biloxnya. Lalu apa itu Bilox? Bilox atau bilangan oksidasi ialah tingkatan oksidasi suatu unsur atau bilangan bulat ya, baik positif maupun negatif, atau bisa juga merupakan muatan ion-ionnya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki unsur-unsur tertentu atau ion-ion tertentu dengan data Biloxnya berapa. Harus kita ketahui yang menjadi acuannya itu adalah ini. Misalkan yang pertama, untuk unsur bebas, baik itu H2 misalkan. Ini unsur diatomik ya. H2, Cl2, Cu, kemudian Al, O2. Kemudian misalkan ada logam-logam seperti Mg, kemudian Mn, dan lain sebagainya. Pokoknya unsur atau senyawa yang dia tidak memiliki muatan, itu pasti Biloxnya adalah 0. Kemudian untuk atom H atau unsur H, jika di dalam senyawa biasa, Biloxnya pasti plus 1, karena H itu golongan 1 kan ya. Jadi Biloxnya sesuai dengan muatannya yakni plus 1. Nah, beda halnya jika seandainya ada unsur H di dalam senyawa NaH. Maka si H ini dia Biloxnya harus min 1. Selanjutnya ada unsur O. Jika O dalam senyawa, misalkan seperti senyawa MgO, FeO, atau CO2. Nah, ini Biloxnya itu adalah min 2. Ya. O itu ingat pada dasarnya Biloxnya adalah min 2. Kecuali jika dalam senyawa peroksida seperti H2O2 atau BaO2, Biloxnya itu harus min 1. Kemudian jika dalam F2O, maka Biloxnya itu adalah plus 2. Bilox O memang berbeda-beda, tapi pada dasarnya yang paling dasar dan paling umum digunakan itu O dalam senyawa, yakni Biloxnya min 2. Nah, selanjutnya ada atom logam golongan utama seperti golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, apa saja atom-atom atau unsur-unsurnya? Di 1A ada Li, Na, K, Rb, dan Cs. Nah, karena golongannya 1A, nah golongannya 1 kan ya, maka Biloxnya plus 1. Ya, Biloxnya plus 1. Kemudian untuk golongan 2A seperti Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, karena dia golongan 2A, maka Biloxnya pasti plus 2. Selanjutnya untuk golongan 3A, Bal, Ga, In, dan Ti, karena golongan 3A, maka Biloxnya adalah plus 3. Seperti itu. Kemudian, nah khusus untuk Bilox ion. Ion itu ada dua jenis, ada ion tunggal dan ada ion poliatomik. Jika ion tunggal berarti dia terdiri dari satu atom atau satu unsur saja. Seperti golongan 7A. Di sini ada F-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, kita mengikuti muatannya. F ini muatannya adalah min 1. F ini muatannya min 1. Cl muatannya min 1, Br muatannya min 1, I muatannya min 1. Maka Biloxnya adalah min 1. Sedangkan untuk unsur poliatomik atau ya unsur-unsur senyawa ion poliatomik, untuk ion poliatomik seperti halnya ini yang biasanya digunakan
SO4 itu karena muatannya 2 min, kemudian CrO4 2 min, Cr2O7 2 min. Karena muatannya sama-sama 2 min, maka biloxnya itu min 2. Selanjutnya untuk yang ion poliatomik N seperti NO3 min, NO2 min, MnO4 min, pasti biloxnya adalah min 1. Ini adalah patokan-patokan unsur atau ion dengan data biloxnya. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menentukan bilox Mn. Kita akan coba latihan kemari ya. Nomor 1 itu mengenai Mn langsung. Nah, Mn ini termasuk unsur bebas. Karena Mn ini hanya logam yang tidak bermuatan. Di sini tidak ada muatan apapun kan ya, pangkat apapun, tidak ada pangkat apapun, otomatis biloxnya pasti 0. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, ini ada satu senyawa MnO2 terdiri dari 2 unsur, ada Mn dan ada O. Nah, untuk mencari 2 unsur seperti ini, nah kita akan mencari bilox Mn. Kita sudah tahu dan punya patokan bahwa O itu O dalam senyawa, biloxnya adalah min 2 ya, biloxnya min 2. Karena O itu biloxnya min 2, kita tulis di atas sini, ini cara cepatnya ya, O biloxnya min 2. Karena O nya ada 2, kita kalikan min 2 dikali 2, maka hasilnya adalah min 4. Nah, dalam satu senyawa seperti ini, muatannya harus netral, artinya bilox totalnya itu harus 0. Muatannya harus 0. Jika seandainya ini O2-nya min 4, untuk menghasilkan senyawaan yang netral, maka Mn-nya pasti plus 4. Plus 4 dengan min 4 pasti hasilnya 0, maka senyawanya sudah netral. Otomatis bilox Mn-nya adalah plus 4. Bilox Mn di MnO2 itu adalah plus 4. Selanjutnya kita cari untuk MnSO4. Nah, di sini SO4. SO4 ini sudah bisa kita lihat sebagai satu ion. Nah, ini ion poliatomik ya, sudah kita bahas tadi. Untuk bilox ion poliatomik, SO4 itu adalah 2 min atau min 2. Bisa langsung kita tuliskan di sini min 2. Nah, otomatis supaya hasilnya jadi 0 atau netral, maka Mn-nya harus plus 2. Maka bilox Mn di senyawa MnSO4 adalah plus 2. Kita lanjutkan ke nomor 4. Di sini ada MnO4 min. Ada atom atau unsur Mn dan O. Seperti tadi, O itu muatannya di dalam senyawa, biloxnya adalah min 2. Otomatis kita tuliskan di atas, ini min 2 ya, untuk bilox aslinya kita tuliskan di atas. Bilox asli O itu adalah min 2, karena O-nya ada 4, kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah min 8. Nah, bedanya kalau contoh di awal tadi, ini merupakan muatan yang netral karena dia tidak memiliki pangkat muatan apapun di sini, di atas sini ya. Beda dengan MnO4 min di sini. Di sini ada pangkat min 1. Otomatis nanti hasilnya itu harus disisakan 1. Sama dengan min 1, bukan 0 lagi. Oleh karena itu, min 8 supaya hasilnya min 1, maka si Mn-nya pasti plus 7. Nah, otomatis muatan Mn atau bilox Mn di senyawa MnO4 min itu adalah plus 7. Yang terakhir ini sama. Di sini muatannya disisakan 2 min. Otomatis nanti hasilnya harus min 2. Harus disisakan min 2.
O itu muatannya atau biloxnya adalah min 2. Ini bilox awalnya. Kita kalikan 4. Hasilnya adalah min 8. Otomatis min 8 supaya bersisa min 2, maka yang ini adalah positif 6. Bilox Mn di senyawa MnO42- adalah plus 6. Ini cara untuk menentukan bilox di masing-masing senyawa atau ion poliatomik atau juga di unsur bebasnya. Lalu, bagaimana jika seandainya kita harus menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami reaksi oksidasi jika seandainya kita dihadapkan dengan satu persamaan reaksi penuh misalkan. Di sini ada 3 contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mulai dari contoh nomor 2 yang simple dulu ya. Nah, di sini kita hanya fokus ke bagaimana perubahan bilox Mn-nya. Karena di sini ada senyawa MnO4- menjadi senyawa senyawa ion ya. Nah, di sini menjadi ion Mn2+. Kita lihat bagaimana perubahan bilangan oksidasi dari Mn-nya otomatis ya. Nah, kita lihat kita harus menentukan dulu berapa bilox Mn-nya. O, bilox dasarnya dalam senyawa itu adalah min 2. Kita tulis di atas. Min 2. Biloxnya min 2. Selanjutnya karena O-nya ada 4, berarti kita kalikan jadi min 8. Tapi karena ada muatan negatif 1, maka harus kita hasilkan sisanya min 1. Otomatis Mn-nya adalah plus 7. Betul? Plus 7 dan min 8 hasilnya pasti min 1. Maka bilox Mn itu adalah plus 7. Sekarang kita cari bilox Mn2+. Ingat, jika seandainya ada bilox ion, di sini Mn2+ itu kan ion ya. Kenapa kita bisa sebut dia ion? Karena si unsurnya dia memiliki muatan atau angka pangkat di sini, ya. Angka pangkat positif ataupun negatif itu merupakan muatan dan bisa disebut dengan ion artinya. Nah, jika seandainya dia merupakan ion, maka biloxnya itu adalah sesuai muatannya. Jika min 1 muatannya, maka biloxnya min 1. Maka Mn2+ ini dia memiliki bilox plus 2. Langsung saja ya. Nah, kita lihat perubahannya. Dari plus 7, kita tarik garis, ke plus 2, naik atau turun. Jika seandainya angkanya naik, maka dia akan mengalami oksidasi. Jika angkanya naik, dia akan mengalami oksidasi. Jika angkanya turun, dia akan mengalami reduksi. Karena angka biloxnya turun dari plus 7 ke plus 2, maka Mn di sini dia mengalami reduksi. Selesai. Kemudian kita kerjakan contoh nomor 1. Ada H2 dan O2 menjadi H2O. H2 di sini dia merupakan unsur poliatomik atau unsur bebas. Artinya dia biloxnya 0. Langsung saja kita tulis 0. Karena artinya H2 ini dia tidak memiliki muatan kan ya. Berarti 0 langsung karena terdiri dari satu unsur juga. Nah, kemudian O juga hanya terdiri dari satu unsur yakni O saja. Dia tidak memiliki muatan, artinya biloxnya langsung 0. Nah, sekarang ternyata kita punya satu senyawa karena ada dua unsur, ada H dan O. Kita kerjakan lagi seperti yang tadi. O itu pada dasarnya min 2 biloxnya. O-nya ada 1 berarti min 2. Nah, H2, H itu dalam senyawa adalah plus 1. H itu plus 1. Karena ada 2,
otomatis jadi plus 2. Nah, kalau misalkan satu senyawa ini dia tidak memiliki muatan apapun atau pangkat apapun di atas ini, berarti muatannya harus netral. Sudah betul ya? Plus 2 min 2 hasilnya 0. Ini sudah betul. Otomatis kita lihat perubahan biloxnya. Kita sandingkan antara H dengan H, O dengan O. Kita lihat H berubah ke H dan O berubah ke O. H dari 0 menjadi plus 2. Angkanya naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Kemudian untuk O dari 0 ke min 2 angkanya turun. Berarti dia mengalami reduksi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ke contoh terakhir. Ini lebih kompleks persamaan reaksinya. Jadi kalian harus lebih cermat ya. Pada dasarnya, jika seandainya ada persamaan reaksi lengkap seperti ini, intinya kita harus menentukan bilox masing-masing unsurnya. Di sini kita tentukan bilox Mn berapa, O berapa, H berapa, Cl berapa, Mn, Cl berapa, Cl yang ini berapa, dan H2O berapa. Kita lihat mana yang biloxnya berubah. Artinya jika ada yang biloxnya berubah, maka dialah yang mengalami oksidasi atau reduksi. Kita hitung biloxnya untuk setiap unsur dalam senyawanya. Yang pertama MnO2. O itu min 2. Min 2 dikali 2 hasilnya min 4. Karena tidak ada muatan harus sama dengan 0. Maka Mn-nya ini adalah plus 4. Selanjutnya Cl. Cl itu dia bilox ion tunggal. Cl itu biasanya min 1 muatannya. Maka Cl ini plus 1. Bukan plus 1, min 1. Nah, H ini baru plus 1. Plus 1 dengan min 1 hasilnya 0 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan MnCl2. Tadi Cl ini adalah min 1. Karena ada 2 kita kalikan jadi min 2. Tidak ada muatan, hasilnya harus selalu 0. Maka Mn-nya pasti plus 2. Nah, kemudian Cl2 di sini dia karena Cl-nya ada 2, otomatis dia sudah membentuk unsur poliatomik. Unsur bebas yang dia tidak memiliki muatan di sini. Otomatis karena unsur bebas 0. Selanjutnya H2O ini sama seperti tadi ya. O-nya di sini min 2. Berarti ininya min 2, H-nya plus 1 kali 2 plus 2. Ini sudah sama dengan 0. Sudah betul ya? Nah, jika seandainya ada angka di depan seperti ini, kita tidak perlu hiraukan angka yang ini. Jadi, kita bisa hitung langsung H2O-nya saja. Kita tidak memperhitungkan koefisien di depannya berapa, tidak usah kita bawa. Jadi kita langsung fokus ke senyawanya saja. Misalkan senyawanya H2O. Jadi yang diikutkan itu hanya angka-angka indeks yang ada pangkat bawah atau subskrip di bawah. Sudah selesai, kita lihat mana yang berubah. Mn ini plus 4. Ya. Mn ini biloxnya plus 4. Kita lihat ke Mn yang setelahnya ini plus 2, plus 4 ke plus 2, naik atau turun? Pasti turun, maka reaksinya adalah reduksi. Kemudian untuk O, walaupun hasil kalinya itu adalah min 4, tapi min 4 ini untuk 2 atom O. Otomatis bilox yang akan kita bandingkan adalah tetap bilox untuk satu unsurnya, karena ini Mn-nya untuk satu unsur kan ya. Mn-nya plus 4 untuk 1 Mn, maka yang kita bandingkan O juga perhitungan untuk satu atom O, yakni min 2. O di sini dari min 2 ke min 2 tidak ada perubahan, berarti dia tidak mengalami reaksi oksidasi maupun reduksinya. Kemudian kita lihat H-nya kiri plus 1, kanan juga tetap plus 1 ya.
untuk perbandingan satu atomnya. Ingat, di sini plus 2 karena sudah dikali 2. Nah, ini antara 1 dengan 1 berarti tidak mengalami oksidasi reduksi. Kita lihat ke Cl-nya. Cl itu asalnya min 1. Cl asalnya min 1. Kita rubah atau kita lihat dan kita bandingkan ke unsur bebasnya saja. Ke unsur bebasnya dari min 1 ke 0 berarti dia naik atau turun? Jika naik maka dia mengalami oksidasi. Selesai sampai di sini. Untuk selanjutnya coba kalian kerjakan satu soal di bawah ini. Tugasnya adalah menentukan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Caranya sama seperti nomor 3 yang ini. Prosesnya juga sama seperti nomor 3 yang ini. Ingat, untuk angka koefisien kalian tidak usah pedulikan ya. Jadi langsung hitung Biloxnya saja berapa. Dan yang dibandingkan itu adalah Bilox untuk unsur dalam keadaan satu unsurnya saja. Ya, jadi sebelum dikalikan dengan angka 2, sebelum dikalikan dengan angka-angka indeks di bawahnya. Seperti itu. Kalian bandingkan perubahan Bilox atom H menjadi H2-nya berapa, kemudian Bilox Cl menjadi Cl2 di ion Cl yang ini berapa, kemudian perubahan dari Zn yang ini menjadi Zn di Zn Cl2-nya berapa. Nah, ini si Zn dia merupakan unsur bebas, H2 juga dia pasti merupakan unsur bebas. Kalian silakan tentukan, caranya sama seperti yang nomor 3. Selamat mengerjakan. Silakan tanyakan ke ibu jika seandainya ada yang masih belum dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.